Halo Sobat YouTube Made in Lombok, kembali lagi di channel Made in Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Jadi apa kabar kalian semua? Sudah berapa kali ya kita memang jarang upload video di channel ini karena memang kesibukannya ya kalian tahu sendirilah ya. Ya, hari ini hanya video tentang singkat saja bagaimana tentang pemasaran vanili ya yang sudah terjadi belakangan ini. Jadi kita sambil buat kopi dulu ya teman-teman. Karena saya sendiri malas ngeditnya ya teman-teman. Kalau ngedit video panjang itu repotnya minta ampun. Nah, jadi kalian tahu sendiri bahwa ini adalah produk kopi DRC. Kita selain vanili juga sekarang lagi mengembangkan produk ya, kopi roastery, jadi pemrosesan kopi atau pemanggangan kopi yang berstandar perkopian lah ya teman-teman. Jadi ternyata banyak hal yang menarik seputar kopi yang bisa kita pelajari juga ya. Mirip-mirip seperti vanili, kopi ternyata juga memiliki proses yang sangat kompleks teman-teman. Nah teman-teman, kita timbang dulu ya ini, karena kopi ini saya kemarin dikasih green bean teman-teman dari teman yang ada di Manggarai. Jadi kebetulan saya ada ambil beberapa sampel vanili juga dari Manggarai. Kemarin kita coba proses di rumah, ternyata memang vanili Manggarai itu besar-besar ya teman-teman. Manggarai Timur kalau nggak salah, itu bentuknya gede-gede banget. Dan ketika prosesnya selesai, vanilinya itu wah, wanginya itu mantap ya teman-teman. Dia kuat seperti plani, cuman bodinya itu tebal teman-teman, gemuk-gemuk ya, panjang-panjang dan gemuk-gemuk. Kehebatan di Indonesia bagian timur luar biasa sekali ya. Nah sebelumnya kita timbang dulu ini Arabica Manggarai. Kita sambil ngopi ya teman-teman. Kita mau pakai V60 aja. Jadi ada metode V60 namanya, dimana kita bisa mendapatkan rasa dari kopi itu menjadi lebih kompleks ya, lebih bervariasi. Kita coba 10 gram aja ya, kita buat seal aja sini. Kita pakai gilingan nomor di sini nomor. Sebenarnya teman-teman banyak sekali dari subscriber YouTube kita yang kemarin tanya-tanya, Bang Madi kok jarang banget upload video. Bang Madi kontennya apa YouTube-nya ditinggalin ya? Sebenarnya nggak mungkin kita tinggalin ya, karena dari YouTube itulah kita besar ya teman-teman. Jadi saya ingat waktu pertama-tama ngonten itu masih kerja ya, statusnya jadi karyawan salah satu perusahaan. Itu adalah pekerjaan yang iseng sebenarnya. Dapat gini ya, dapat penonton di YouTube itu apresiasi banget buat 3.000 orang yang sudah mensubscribe channel YouTube Made in Lombok, dan itu sepertinya nambah terus ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau nggak diupload terus menerus. Jadi kita buat sekarang ya sekedar aja ya untuk sharing-sharing mungkin bagaimana sih tentang perkembangan vanili, atau vanili itu mau dibawa kemana, arahnya sejauh apa kita bisa bermain sebagai seorang petani yang ingin mendapatkan penghasilan lebih, terutama di vanili itu ya. Sebenarnya teman-teman pada intinya itu ketika kita melakukan bisnis vanili terutama ya, itu adalah rempah aromatik atau hasil bumi khas dari Indonesia. Jadi kita memang benar-benar harus yang mengetahui yang namanya kualitas teman-teman, karena memang barang vanili ini atau komoditas vanili ini kan cenderung itu lebih dijual atau dinikmati oleh orang-orang di luar sana ya, yang dalam artinya kita harus benar-benar mengetahui spek barang yang diinginkan dari setiap negara teman-teman, yang tentunya spek dari masing-masing negara itu pasti berbeda ya. Jadi misalnya negara A, negara B, negara C itu pingin vanilinya seperti apa itu berbeda. Klasifikasi sendiri pun vanili memang ada banyak ya. Dari jenisnya pertama yang kita tahu ada planifolia, kemudian ada juga tahitensis. Tapi di luar sana juga, di luar negara sana ada banyak, ada seperti pompona, banyak banget teman-teman vanili itu. Cuman yang laku ya dua itu. Nah bayarnya minta yang mana gitu. Karakter dari masing-masing aroma vanila itu seperti apa. Sebagai contoh planifolia yang memang dari segi aroma dia memiliki rasa yang kuat ya, aroma yang kuat. Kemudian dia juga memiliki contohnya tekstur vanili Plani Indonesia itu memiliki warna yang kecoklatan ya, jadi hitam kecoklatan, dan juga aromanya itu sedikit smoky, floralnya kuat banget ya teman-teman. Biasanya planifolia itu lebih kuat floralnya. Sebenarnya Tahiti itu, kalau menurut saya Tahiti itu cenderung aromanya itu creamy, lembut, warnanya, bentuknya itu warnanya coklat juga teman-teman, hitam kecoklatan, bahkan ada yang hitam.
dan juga tentunya panjangnya lebih pendek. Tahiti spek gourmetnya itu biasa di kisaran 16 cm. Nah, sedangkan kalau planifolia speknya itu gourmetnya biasanya sampai 24 cm ada, teman-teman. Ya, tapi biasanya yang lakuan itu di atas 18 cm ke atas ya. Jadi Tahiti lebih pendek, sedangkan plani itu biasanya cenderung lebih panjang-panjang ya. Nah, untuk kegunaannya sendiri pun beda-beda, teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan segmentasi seperti tadi, barang kita speknya seperti apa, barulah kita bisa merekomendasikan kepada pembeli atau buyer kita ini yang cocok. Misalnya seperti pastry, mungkin dia ingin aroma yang creamy, kita bisa rekomendasikan Tahitensis. Tapi kalau dia ingin aroma yang kuat, tahan lama, long last, kita bisa rekomendasikan Planifolia. Nah, untuk grade sendiri, teman-teman, pada dasarnya biasanya ada dua grade ya. Gourmet, grade A, bisa kita sebut itu grade A, fleksibel, kemudian lebih kadar air lebih tinggi, kemudian dia teksturnya lebih berminyak, fleksibel. Nah, kalau yang grade B biasanya extra grade, itu juga biasanya keras, kadar air rendah, biasanya kadar airnya kisaran 10-15%. Kemudian aroma khasnya, aroma keringnya, smoky, itu khas banget kalau gini. Kalau apa namanya, kalau grade B, kegunaannya pun beda-beda ya teman-teman sebenarnya dari segi penggunaannya. Namanya extract grade, yang notabene itu adalah ekstrak yang ditujukan untuk ekstraksi ya teman-teman. Jadi proses vanili yang ekstrak itu biasanya nanti itu bisa digunakan mesin ekstraksi, mesin ekstraktor besar bertenaga CO2, itu besar sekali mesinnya, kemudian dia ambil ekstrak vanilanya, diproses di sana. Nah, tapi juga jangan salah ya teman-teman, kita pindah sedikit ya teman-teman. Jadi kita sambil ngobrol di sana, nanti saya jeda dulu videonya sebentar. Oke teman-teman, jadi ini sudah ada di tempat kerja ya teman-teman, tempat kita produksi kopi sekaligus tempat kita untuk mencari inspirasi untuk beberapa konten yang akan kita upload di YouTube, Instagram maupun TikTok ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk bertahan di sepak terjang bisnis vanili ini ya teman-teman. Dan kita adalah seorang petani ya, seperti tadi. Jadi dasarnya adalah pengetahuan kita membedakan spek tadi. Setelah kita mengetahui itu, barulah kita mencari customer. Nah, customer kita ini biasanya saya sasar melalui ketiga media tadi, YouTube, Instagram, dan juga TikTok teman-teman. Nah, lewat Instagram biasanya paling ampuh, di mana saya akan membuat akun baru, kemudian saya akan memfollow beberapa calon konsumen yang berpotensi. Sebagai contoh, ketika kita berdagang vanili, tentunya yang menggunakan vanili adalah orang-orang di luar sana, yang job desk mereka rata-rata adalah koki-koki internasional. Jadi kita tinggal follow saja tuh beberapa chef-chef luar negeri yang mau dari negara Prancis ataupun dari luar negeri yang berpotensi ya, Rusia bisa jadi salah satunya. Kemudian kita DM mereka ataupun kita tulis postingan di post mereka. Jadi kita menawarkan vanili. Nah, ketika kalian bingung dengan bahasa, kalian bisa gunakan Google Translate maupun beberapa AI canggih lainnya seperti ChatGPT AI untuk memberikan produk katalog kalian. Dari situlah biasa terjalin komunikasi lebih lanjut. Nah, ketika komunikasi lebih lanjut, biasanya tentunya kita akan menjabarkan spek-spek tadi teman-teman. Itulah pentingnya kita mengetahui lebih awal bagaimana spek barang yang akan kita jual tadi. Selain pemrosesan yang penting, kemudian pengetahuan tentang spek, juga tentang bagaimana kita berpromosi, tentunya ada satu hal lagi sebagai kuncinya, yaitu konsistensi teman-teman. Dimana sebagian besar kita menyepelekan masalah konsistensi, termasuk saya sebagai contoh. Saya mulainya dari dasarnya adalah YouTube, tapi saya sudah mulai jarang konten teman-teman karena kesibukan kita ya. Kesibukan kita harus memilah pekerjaan ya. Sekarang saya harus membagi sedikit waktu. Di malam hari ini saya hanya membuat video sedikit saja, sekitar 10-20 menit, caranya supaya bisa membagikan beberapa ide kreatif lainnya pada teman-teman YouTuber, teman-teman subscriber saya di Made in Lombok ini ya. Jadi apresiasi sekali lagi buat teman-teman ataupun subscriber Made in Lombok yang sudah 3.000 lebih orang. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, dan tentunya saya akan berusaha lagi kembali ke jalur saya ya sebagai seorang content creator tadi. Ya, pada intinya teman-teman, konsistensi adalah salah satu kunci utama ya. Nah, kemudian ketika kalian sudah melakukan hal itu, kalian sudah memiliki kebun sekarang kan.
kebun itu juga dimaksimalkan teman-teman. Seperti saya saat ini, saya membuat agrowisata yang masih berpotensi dikunjungi teman-teman pelajar, teman-teman yang ingin mengetahui budidaya vanili, itu bisa ngopi-ngopi di tempat kita. Kemudian tamu-tamu dari luar juga banyak berkunjung ke kita. Kalian bisa pantengin channel di Instagram saya, madiin.lombok, itu saya tulis nanti di caption di editor videonya. Nah, di situ saya bagaimana cara saya mentreatment tamu-tamu tersebut, yang tentunya tamu yang kesini kebanyakan belanja ya teman-teman, meskipun hanya sebiji 2 biji vanili ataupun kisaran graman, tapi masih syukur daripada nggak ada yang laku ya teman-teman. Jadi begitulah bisnis ya teman-teman. Jadi konsistensi, kita harus berpikir hal-hal unik yang di luar kotak ya teman-teman, agar kita itu tetap bisa eksis di dalam bisnis kita. Jadi sebagai contoh tadi, ketika saya bersifatnya pasif saja, saya mungkin tidak akan mendapatkan bayar ya. Tapi ketika kita aktif menggunakan ide-ide, aktif membuat sesuatu yang di luar kotak tadi, kita jadikan sebuah pemikiran, dan dari pemikiran tadi kemudian kita praktekkan langsung, ya tentunya pasti akan bagus ya teman-teman. Jadi zaman sekarang tuh tidak ada masalah keterbatasan pengetahuan, karena semuanya itu ada di YouTube, semuanya itu ada di media sosial. Jadi kita harus banyak-banyak membaca dan banyak-banyak mengkonsumsi konten-konten yang tentunya akan menjadi inspirasi kita ke depannya teman-teman. Jadi jangan kalian scrolling hal yang tidak berguna. Jadi lebih baik waktu-waktu luang itu dimanfaatkan untuk menjadi motivasi kalian, menjadi ide-ide baru kalian. Oke. Jadi segitu saja video sharing yang akan saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman Madiin Lombok, yang tentunya saya sekali lagi 3 kali sudah saya apresiasi buat kalian. Saya akan rajin untuk upload video tentang hal-hal menarik lainnya yang bisa kita bahas bersama. Oke. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, sampai berjumpa di video Madiin Lombok selanjutnya.